Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Materi yang pertama yaitu PPKN, gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Dalam bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Jadi gotong royong itu kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan. Contoh dari gotong royong yang sering kita temui atau kita lakukan adalah piket di kelas, atau ada lagi menjaga keamanan di kampung. Nah, gotong royong ini juga sebaiknya dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ikhlas, kalau kita sukarela, maka akan lebih terasa ringan dan kita akan lebih bahagia. Nah, contoh gotong royong di rumah. Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan rumah. Anak, ayah, bunda saling bekerja sama dalam membersihkan rumah, membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci sepeda motor, belajar bersama dengan kakak. Begitu banyak contoh gotong royong di rumah. Contoh gotong royong di sekolah, salah satunya adalah tugas piket kelas, kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Contohnya menyiram tanaman, menyiram tumbuhan di sekolah-sekolah, belajar kelompok bersama. Gotong royong di masyarakat yaitu memperbaiki jalan yang rusak, mulai dari warga di sekitar. Kalau ada jalan rusak diperbaiki bersama-sama, itu juga bisa dinamakan gotong royong. Kerja bakti membersihkan selokan biar tidak terjadi banjir, membantu korban bencana alam. Ini adalah gotong royong di masyarakat. Apa saja manfaat gotong royong? Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Ketika ada ada teman kita atau tetangga kita, kalau kita menolong, maka orang yang terkena musibah akan terasa ringan bebannya dan bisa bahagia. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Jadi nanti akan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Oke anak-anakku, tugas PKN kitab halaman 93. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan mengenal benda wujud atau wujud benda. Untuk kali ini kita membahas benda padat dan benda cair. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap, misalnya batu, kayu, tanah, dan lainnya. Bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Jika benda padat diletakkan dalam suatu wadah, bentuk dan ukuran benda tetap seperti sedia kala. Contohnya penggaris yang dimasukkan ke dalam gelas, tetapi tetap bentuknya tetap. Jadi begini anak-anak. Benda padat itu benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Contohnya ya kayu. Kalau kayu kita masukkan ke dalam gelas, jadi bentuknya tidak berubah. Tutupnya tetap seperti kayu. Kalau kayunya kotak, maka ketika kita masukkan ke dalam gelas, tetap bentuknya kotak. Bentuk benda padat dapat diubah dengan melakukan tertentu. Misalnya ini ya, piring yang jatuh pecah berserakan, kertas sobek, kacang tanah hancur setelah direbus. Jika plastisin ditekan, maka bentuk plastisin akan berubah. Ada kadangkala benda padat itu bisa berubah, tapi dengan perlakuan tertentu. Nah, ini sifat-sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap, volumenya tetap, mempunyai berat. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadah yang ditepatinya, misalnya air dan minyak. Kalau air kita taruh di ember
maka bentuk air itu nanti menjadi ember. Begitu juga minyak bisa ya. Sifat-sifat benda cair bentuknya tidak tetap sesuai dengan tempatnya. Ketika minyak itu kita taruh di dalam botol, maka nanti berbentuk seperti botol. Dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Di air, benda cair ini bisa mengalir, memiliki volume yang tetap. Soal dari ini adalah satu, tulislah 5 macam benda padat yang ada di sekitar lingkunganmu. Yang kedua, tulislah 5 macam benda cair yang ada di sekitar lingkunganmu. Materi yang ketiga yaitu matematika, mengukur jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan mengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Contoh soal. Jarak rumah Sinta ke balai desa adalah 120 km. Berapakah jarak rumah Sinta ke balai desa dalam satuan meter? Jadi ini dari kilometer kita jadikan meter. 120 km sama dengan meter. Caranya bagaimana? 120 km dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kenapa 3 kali? Karena ini 3 kali ya. Sama dengan 120.000 meter. Begitu juga sama caranya contoh yang di bawah. Untuk tugas matematika kitab tematik halaman 84 sampai dengan 86. SBDB, gerak kuat dan gerak lemah. Gerakan sangat penting dalam suatu tarian. Gerakan seni harus menuangkan emosi dan ekspresi jiwa. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, misalnya gerakan menghentakkan kaki. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah, misalnya gerak mengayunkan tangan meniru kupu-kupu dan gerak menggelengkan kepala. Jadi kita masih membahas tentang tari. Untuk gerak ini ada gerak kuat dan gerak lemah, anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.